orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Kembali di hari yang baru, Pastor Andi melayani, mendoakan, dan membagikan Bible, firman Tuhan bagi pemirsa sekalian dimanapun berada. Damai, 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 dan damai sejahtera bagi Anda sekalian dari tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Halo, apa kabar semua di hari yang baru ini? Sehat-sehat ya, dan panjang umur. Mari sebelum kita akan mulai memuji Tuhan Yesus, mari silakan Bapak Ibu saling menyapa satu dengan lain dengan ucapan shalom. Tuhan memberkati, sukacita mengalir. Ayo silakan saling menyapa di kolom komentar. Dan di awal saya meminta Bapak Ibu untuk di TikTok terus di tap-tap layar, di share, di posting ulang. Bagi pemirsa yang FYP ini nggak kebetulan, kami ada live setiap pagi untuk melayani, mendoakan orang-orang sakit, dan memberikan berkat pertolongan orang-orang yang susah. Saya rindu sekali dalam sisa anugerah umur yang Tuhan masih percaya kepada saya, rindu menjadi berkat. Kami melayani bukan cari berkat, kami diberkat Tuhan luar biasa. Kami melayani sesama Anda yang terkasih untuk menjadi berkat. Puji Tuhan. Terima kasih semuanya ya. Saya cek-cek dulu tadi katanya di TikTok nge-lag. Ya, betulkah nge-lag? Se-nge-lag apa? Kalau memang nge-lag, tolong di komen, saya segera untuk pindah jaringan supaya waktu kita mulai pelayanan ini semua boleh terberkati tanpa ada gangguan jaringan dan sebagainya. Cek-cek dulu di Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, aman-aman toh, tidak ada gangguan kan? Puji Tuhan. Iya. Oke, terima kasih ya. Sekarang sudah bagus. Puji Tuhan, senang saya, terberkatilah jaringan supaya semua bisa menerima layanan ini dengan baik secara live streaming. Puji Tuhan. Bapak Ibu, pemirsa yang terkasih di dalam hidup kita ini, terkadang kita menemukan namanya jalan buntu. Persoalan yang tidak ada jalannya, lalu disebut dengan jalan buntu.
banyak pengalaman saya dan saya membaca Alkitab, Tuhan itu selalu punya jalan keajaiban. Dalam banyak hal, Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Saya percaya hari ini seberapa saudara-saudara yang sudah bergabung, kita boleh mengalami namanya jalan keajaiban Tuhan. Mari kita mulai bersama-sama dengan doa. Bapakku yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti dalam surga. Terima kasih Papa, buat hari yang baru ini, ku mengucap syukur padamu, ampuni dosa kami, tahirkan dari segala kejahatan dan pelanggaran, layakkan kami Tuhan, datang kepadamu dengan rendah hati, sambil membawa korban syukur pujian di tahta-Mu yang kudus. Kami percaya setiap pujian yang kami sampaikan, kami dengarkan, kami bawakan menjadi kekuatan bagi kami juga dan kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi dan hadirat-Mu nyata karena Tuhan kami, Tuhan Yesus bertahta di atas puji-pujian orang benar. Terpuji Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan siap mengalami kasih Tuhan, jalan keajaiban dari surga. Amin. Ketik rame-rame saat ini selalu ada jalan. Selalu ada jalan, namanya jalan keajaiban. Tuhan Yesus memberkati setiap pujian yang kita bawa di hadapannya. Amin. Amin. Syukur sekali ya Tuhan. Terima kasih buat petunjuk-Mu. Engkau sediakan jalan yang terbaik bagi setiap kami. Jalan keajaiban. Terima kasih Tuhan. Selalu ada jalan. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tertutup. Sangat terberkati. Pujian kelegaan ini sudah memberkati saya dan banyak orang. Dan hari ini saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian mengikuti, mendengarkan, merenungkan, menikmati, pasti terberkati. Saya mau tanya nih, siapa nih yang terberkati dengan pujian-pujian seperti ini? Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Waktu bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Semua kita diberkati, sepanjang hidup kita diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku di semuanya Anda diberkati. Tuhan buka jalan saat kita tidak ada jalan keluar. Hiduplah sesuai tuntunan Tuhan, maka kita akan melihat jalan keajaiban itu terbuka lebar bagi setiap orang yang berharap pada Tuhan Yesus. Tidaklah pernah dikecewakan. Percaya deh. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan.
asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Berdoalah karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kita akan berbuah lebat karena tinggal dalam Yesus. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Yakin banget deh. Amin. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Aku tahu Tuhan buka jalan dan selalu menolong setiap Anda dan saya. Ketika rame-rame Bapak Ibu sekalian, pujian ini selalu menguatkan kita dan akan selalu menemani kita melewati hidup di dunia ini. Tetap setia karena Tuhan itu setia, selalu menolong kita semuanya. Sambil kita siapkan hati untuk mendengarkan renungan singkat firman Tuhan. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongmu. Sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinnya. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menolongmu. Dia dengar doa-doa kita. Yesus menyembuhkanmu, Yesus berkatimu, percayalah.
Yesus memberkatimu. Yesus sembuhkanmu. Kami percaya padamu ya Tuhan. Puji Tuhan. Kami selalu percaya padamu Tuhan. Walau terkadang kami seringkali gagal, tapi Engkau tidak pernah gagal untuk menolong kami. Amin. Halo semuanya, pemirsa terkasih. Yuk kita mau dengar Bible, pembacaan firman Tuhan, sekaligus sharing yang menjadi makanan rohani terbaik bagi setiap kita saat ini. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terberkati banget deh setiap kita yang boleh ada kesempatan selalu di pagi hari ini untuk mengadakan saat teduh, atau saya pakai istilah sate ya. Bapak Ibu pemirsa, silakan ketik di kolom komentar sate sama dengan saat teduh. Jadi istilah sate saya pakai sudah 25 tahun ya, sejak saya di dalam Bible School. Ya gini-gini Pastor Andi juga pernah sekolah Alkitab, cuma tidak lama ya. Itu hanya setingkat dengan ya mungkin kurang lebih diploma saja. Nah istilah sate ini, saat teduh, yang menjadi lifestyle saya dan seharusnya menjadi lifestyle-nya setiap hamba Tuhan dan juga anak-anak Tuhan. Waduh, ada yang bilang sate B2, enak juga ya. Emangnya mau dibikin kapan? Bercanda. Baik, Bapak Ibu terkasih, saat teduh ini adalah tempat makanan bagi roh kita. Saat teduh ini semestinya adalah menjadi kebutuhan rohnya kita. Jadi saat teduh merupakan sesuatu hal yang krusial yang kita harus perhatikan di dalam kehidupan orang percaya kita ataupun anak-anak kita. Di dalam kitab suci memang istilah sate atau saat teduh itu tidak ada. Tetapi ada satu kata yang sangat dalam maknanya, di antaranya itu menyangkut saat teduh. Kata apakah itu? Marilah kita akan membaca firman Tuhan. Satu ayat saya beri contoh dari beberapa bagian sebetulnya ya. Di dalam kitab Mazmur ya. Kitab Mazmur pasal 50 ayat 15. Silakan ketik Bapak Ibu sekalian ayat-ayat
itu. Iya. Sudah, terima kasih. Silakan dengan murah hati, senang hati, sukarela disiarkan, di-share, diposting ulang, dibagikan sebanyak-banyaknya ke WhatsApp Anda, ke grup-grup yang ada di Facebook. Silakan di-share. Terima kasih. Nah, saya bacakan sekarang ya. Ada tertulis dari kitab Pasal 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Jadi firman ini sangat indah, lalu diakhiri dengan satu kata, selah. Jadi sebetulnya kata selah di dalam banyaknya kitab Mazmur, ya, saya bisa beri contoh saudara banyak. Cuman satu saja saya buka. Selah ini tidak perlu dibaca, tetapi mengandung makna yang begitu indah. Salah satunya adalah diam dan renungkan apa yang baru saja Anda atau kita bacakan. Jadi ketika saudara-saudara mesti nih kalau suka baca kitab suci, gemar baca Alkitab, firman Tuhan, apalagi kitab Mazmur tuh banyak sekali ya janji Tuhan, lalu diakhiri dengan kata selah. Banyak sekali sebetulnya di dalam kitab Mazmur 61 ayat 5, 61 ayat 8, banyak sekali ya. Mazmur 62 ayat yang kelima, banyak sekali. Cuma saya baca satu saja ini. Berseru kepada Tuhan pada waktu kesesakan, itu berdoa. Dan di dalam doa Tuhan menjawab, aku akan meluputkan engkau. Dan setelah dapat jalan, Tuhan bukakan jalan seperti pujian tadi, maka kita memuliakan Tuhan. Selah. Artinya itu, ketika saudara nanti setelah ini melihat di dalam kitab suci ada tulisan selah, dan engkau disuruh membaca, contoh di persekutuan atau di komsel atau di rumah ibadah atau di mana ada perkumpulan doa, bisa contoh, Ibu Oeng Inge bacakan kitab Mazmur 50 ayat 15 ya. Baca saja sampai tulisan engkau akan memuliakan aku. Sudah itu diam. Diam ketika melihat kata selah, mereka itu diam merenungkan apa yang baru dibaca. Nah, merenungkan di sini ada kaitannya dengan saat teduh. Merenungkan ada kaitannya dengan saat teduh. Mengapa di dalam kehidupan kita sebagai manusia, khususnya orang percaya, orang Kristen atau orang Katolik,
disebut anak-anak Tuhan Yesus. Kita butuh selah, kita butuh saat teduh untuk makanan rohani kita. Karena kita ini sebagai anak, Tuhan adalah Bapa. Kita mesti punya hubungan. Anak Tuhan itu bukan cuma sekedar agama Kristen. Anak Tuhan, dia memanggil Tuhan sebagai Bapa, itu jelas harus ada hubungan. Saat teduh bukan cuma sekedar rutinitas rohani. Doa pagi seperti ini bukan hanya untuk menyelesaikan jadwal, tapi tentang hubungan, quality time dengan Tuhan. Seperti Bapak Ibu jaga hubungan dengan sahabat dekat, tetap komunikasi supaya tetap terhubung. Meskipun sahabat dekat kalau lama tidak komunikasi, itu nggak terhubung lagi. Demikian pun kita dengan Tuhan. Kita selalu harus terhubung dengan melalui salah satunya saat teduh. Ada komunikasi yang intens. Seperti digambarkan di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Di sana Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Sebab di luar aku, kamu gak bisa berbuat apa-apa." Jadi, kalau kita tidak terhubung, kita tidak connect, kita nggak nyambung sama Tuhan, maka hidup kita ini seperti pohon yang kering, tidak berbuah, selalu dahaga akan dunia, tidak memiliki karakter anak Tuhan, bingung dengan jati dirinya, bingung dengan arah hidupnya, tujuannya gak jelas. Padahal kita perlu untuk hubungan intens dengan Tuhan, supaya day by day Tuhan bisa membimbing kita. Terus membimbing kita, cuman kita yang tidak peka. Pentingnya saat teduh supaya kita setiap hari bisa berkemenangan, baik itu cobaan dari si jahat maupun ujian-ujian membuat kita naik level. Perlu kita ketahui dan sampaikan kembali bahwa dunia ini bukan semakin baik. Kalaupun tampak indah, sesuatu glamor menuju sesuatu yang lebih jaya, itu kan kata-kata yang kita dengar. Dunia ini seperti, kalau saya gambarkan keadaannya yang sudah tua, itu bagaikan seorang nenek yang sudah tua sekali, tapi didandani sedemikian rupa, terlihat cantik,
Kira-kira inilah gambaran dunia yang saya sampaikan kepada Anda sekalian. Dunia sudah tua. Dunia akan berakhir. Kalaupun tampak indah, itu karena hanya make up, polesan. Kalau istilah di media sosial, ada filternya, ada fitur filter yang membuat tampak indah. Filter itu di dalam media sosial seperti ini, itu misalnya contoh, saya pernah melihat ada yang sudah tua gitu ya, dia pasang filter fitur di handphonenya atau aplikasinya, tiba-tiba tampak muda. Itulah gambaran dunia yang saya maksud. Sudah tua, tapi di make up, didandani serupa gadis cantik atau laki-laki handsome, sehingga orang terpikat kepadanya. Padahal dunia sudah tua dan nanti akan berakhir. Itulah sebabnya karena kita banyak yang terkecoh, korban iklan. Iya, godaan makin banyak. Akhirnya saat teduhnya tidak diperhatikan. Padahal saat teduh itu membuat kita selalu incas, membuat kita selalu optimal di dalam Tuhan, sehingga kuat ngelawan keinginan duniawi yang selalu mau masuk dalam hati orang percaya. Lewat saat teduh, Tuhan kasih kita kekuatan. Ada firman-Nya, ada hadirat-Nya. Karena dengan firman Tuhanlah selalu kita bisa tetap menjaga hubungan kita dan karakter kita, kelakuan kita di hadapan Tuhan. Seperti tercatat di dalam kitab Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, ya Tuhan. Kalau saudara melihat di dalam Mazmur 19 ayat yang ke-11, ada tertulis, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Orang yang tidak lepas dari kebiasaan berdosa, mereka adalah orang yang sedang kehilangan janji Tuhan. Janji Tuhan ada di dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah senjata untuk kita menang dari ikatan dosa. Pentingnya saat teduh, Bapak Ibu sekalian, supaya di dalam dunia nyata kita, kalau semisalnya saat teduh Bapak Ibu komitmen 1 hari, 1 jam, berarti ditambah lagi jam istirahat normal 8 jam, 9 jam. Berarti selebihnya berapa itu? 15 jam
di dalam hidup nyata kita selalu punya tujuan yang jelas, keputusan yang jelas. Karena 24 jam satu hari, 1 jam saat teduh sama Tuhan, itu akan membuat kita melangkah dalam petunjuk Tuhan yang jelas. Dari mana? Saat teduh, Tuhan akan menuntun, memberikan kita hikmat. Tuhan kasih tunjuk pertolongannya di dalam kita ada saat teduh. Tercatat di Bible, kitab Mazmur 119 ayat 105, bahwa pelitamu itu Tuhan, yaitu firman-Mu dalam hatiku. Dan terang bagi jalanku adalah firman-Mu dalam hatiku. Kan ada lagunya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, apa? Terang bagi jalanku. Iya, tercatat di dalam kitab Mazmur 19 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Puji Tuhan. Jadi saat teduh itu seperti apa ya, Google Maps atau GPS rohani, di mana Tuhan tuntun kita bisa selalu everyday berjalan dalam kehendak Tuhan. Penting saat teduh Bapak Ibu terkasih setiap hari, karena akan memberikan kita damai. Apakah sekarang engkau sedang capek hati? Capek hati bukan selalu karena dijolimi, dibombek, capek hati itu juga bisa karena terlalu capek kau bekerja. Terlalu capek kau. Terlalu lelah kita. Sehingga hati ikut capek. Jadi capeknya tubuhmu, capeknya pikiranmu, itu juga berdampak di hatimu. Capek. Kalau lapar, kita makan. Kalau ngantuk, kita tidur. Kalau capek badan, istirahat. Tapi kalau capek hati, kita hanya bisa incas di dalam hadirat Tuhan melalui saat-saat teduh. Karena saat teduh adalah tempat mencas yang terbaik. Tercatat di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Di sana firman Tuhan mengajar kita supaya jangan kita khawatir. Khawatir berlebihan membuat ekstra energimu terkuras. Hatimu tidak bisa berpikir jernih. Keputusannya tidak bijaksana. Sementara Tuhan menuntun kita dengan damai sejahtera yang memelihara hatimu. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Kadang kita dalam hidup ini butuh solusi yang benar. Solusi yang benar itu akan lahir
dari hati yang diberkati. Hati yang diberkati, hatinya tenang dalam ambil keputusan, tidak buru-buru, tidak tergesa-gesa, tapi bijaksana, bukan bijaksini. Tuhan tidak selalu janji hidup kita akan mulus saja. Tidak selalu langit itu cerah. Kadang-kadang kita melewati jalan bergelombang, tidak sedikit tersandung oleh lubang. Tetapi Tuhan akan menjaga kita dan menguatkan kita di dalam saat-saat teduh. Saat teduh, Bapak Ibu sekalian, satu hal yang sampaikan, mengapa penting? Karena roh ini perlu makanan. Di dalam Injil Matius 4 ayat 4 berkata, manusia hidup bukan dari roti atau makanan saja jasmani, tetapi manusia hidup perlu makanan rohani. Dan makanan rohani adalah firman Tuhan. Lewat saat teduh, itu adalah tempat kita memberikan asupan rohani untuk roh setiap kita. Tubuh ini perlu makan. Otak ini perlu healing. Maka istilah kata, aku butuh healing nih. Kenapa? Aduh, otak ini berat banget sih. Otak itu perlu juga kasih hiburan. Hati perlu firman Tuhan. Sebab hati tanpa firman Tuhan itu menjadikan jiwa kosong. Walaupun banyak orang terlihat seperti baik-baik saja, senyum-senyum aja, tapi banyak di antara mereka jiwanya merasa gersang, kering, kosong. Bapak Ibu terkasih, jangan sampai keadaanmu hari ini tampaknya keren. Jangan engkau mau terus tinggal dalam keadaan begini. Outfit sih oke, tetapi rohanimu kering karena kelaparan. Saya kemarin dengar istilah, orang Manado punya satu tren kalimat begini, atau gaya hidup begini, atau prinsip begini. Boleh kalah nasi, tapi jangan kalah aksi. Dan itu semua orang-orang Manado kayaknya tahu istilah itu. Aksi keren, outfitnya keren, tampaknya sih baik-baik saja. Tetapi saat dia sendiri, dia merasa kering kerontang. Dia merasa hampa. Dia merasa jiwa yang kosong. Jangan sampai rohanimu kelaparan di balik outfitmu yang keren. Atau jangan sampai rohanimu kering di balik gerejamu yang besar. Tuhan Yesus yang sempurna
Dia Tuhan yang tidak bercacat, tidak bercela. Tidak masuk di satu hari yang baru tanpa selah, tanpa sate, saat teduh. Tuhan Yesus tidak masuk satu hari melayani tanpa berdoa. Padahal Tuhan Yesus itu udah perfect banget loh. Nggak pernah bikin dosa. Tetap memiliki quality time dengan Papa di sorga. Ada waktu ngobrol bareng secara pribadi. Dari sini kita bisa melihat kalau Tuhan Yesus saja memberi teladan kepada kita pentingnya saat teduh, apalagi kita sebagai anak-anaknya, orang yang percaya kepadanya. Jangan lupa di dalam kehidupan Tuhan Yesus itu doa pagi. Kalau orang bertanya, Pak Pastor, saat teduh itu enaknya jam berapa? Apa selalu pagi? Saya jawab, sebetulnya nggak ada batasan sih. Tapi kenapa pagi hari? Kenapa ini pelayanan hadir pagi hari, tidak siang aja atau sore? Siang dan sore kalaupun ada spontan itu tambahan. Tapi bagi saya pagi hari ada dasar firman-Nya. Ya, Ratapan 3, 23, 24. Tuhan memberkati di pagi hari. Kesetiaannya seperti embun di pagi hari. Dan di dalam Markus 1 ayat 35, Tuhan Yesus saja pagi-pagi benar berdoa. Nah, kita pagi-pagi ngapain? Mager, tobat. PW mulu, tobat. Kecuali Anda sakit keras, gak bisa doa, ya dimaklumilah kira-kira. Tapi sekedar informasi dan kesaksian nih, waktu saya sakit keras divonis komplikasi, tetap subuh saya bangun dan sembahyang. Karena doa bukan sekedar rutinitas, tapi doa adalah sebuah hubungan. Kapan hubungan itu mulai berakhir? Ketika komunikasi terputus. Mari Bapak Ibu sekalian, di KTP Anda Kristen atau Katolik itu bagus. Tetapi jangan sampai kita menjadi Kristen KTP. Kristen KTP singkatan Kristen tanpa pertobatan. Orang Kristen sungguh-sungguh, dia sadar dia anak Tuhan, hidupnya milik Tuhan, usaha yang dipercaya besar atau kecil relatif adalah kepercayaan Tuhan. Jangan masuk di satu hari yang baru tanpa berdoa. Kiranya renungan ini membuat kita semuanya mengerti bahwa saat teduh itu bukan soal harus atau enggak boleh lupa, tapi bicara soal apa kita mau tetap hidup nyambung sama Tuhan atau hanya sekedar formalitas. Mulailah hari ini, coba 5 menit, 10 menit, nanti keintiman lebih akan menjadi waktu yang engkau tunggu-tunggu, 1 jam pun tidak terasa. Let's pray. Roma kaina haina kukraina ora ako mama sandidaku masya. Rahmat Tuhan yang besar kita terima saat ini, yaitu undangan
untuk setiap jiwa datang kepada Tuhan, memberikan waktunya untuk bersaat teduh, sate, shelah, diam, renungkan kebaikan Tuhan, nantikan janji-janjinya. Tuhan bertindak tepat pada waktunya dan terkonfirmasi waktu engkau punya hubungan dengan Tuhan. Berapa saudara hari ini begitu engkau capek hati? Kadang pikiran itu mulai jahat dan berkata, Tuhan kayak nggak dengar doa saya. Selama ini engkau hanya request doa. Tapi Tuhan sedang mau supaya engkau memperbaiki hubunganmu dengan Dia. Kalau ini menjadi satu firman yang indah, teguran yang nyata, kasih yang sempurna, karena lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Silakan Anda aminkan dan minta Roh Kudus bimbing untuk kita perubahan paradigma. Dan kalau engkau kenal teman keluargamu yang butuh seperti ini, jangan tunda, segera share, karena tawaran media sosial begitu banyak, nanti engkau lupa. Sekarang juga share, bagikan. Saya mengucap syukur ya Tuhan, firman ini akan menjangkau jutaan, bahkan miliaran jiwa, supaya setiap hati memiliki waktu dengan Tuhan. 24 jam, 1 jam Tuhan minta berjaga-jaga. Keren sekali kalau ada miliaran orang di pelayanan ini memberikan hatinya saat teduh dengan Tuhan Yesus. Saya berdoa bagi Anda sekalian yang sedang lemah, firman ini bacalah sungguh-sungguh, firman akan menguatkan Anda dan membuat engkau berkemenangan dari setiap pergumulan kehidupan yang fana ini. Apabila ada di antara saudara yang sakit, angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Orang-orang sakit, angkat tanganmu. Apabila engkau hanya bisa menutup mata terbaring di ranjang, perdengarkan doa ini. Sampai telinganya bisa mendengar pesan doa ini. Amin. Aliran kesembuhan mengalirlah di tubuhmu saat ini. In Jesus' name, be healed, be free, and be clear. Tubuh, jiwa, rohmu adalah milik Tuhan Yesus seutuhnya. Darah Yesus yang suci kuduskan engkau dari segala kelemahan tubuh, bakteri, virus, jamur, kuman. Ampuni segala dosamu, dosa keturunan, kutuk, dibebaskan dan ditahirkan. Darah Yesus yang suci memberkati kita. Oh, glory to God. Sehingga saat ini setiap orang-orang sakit, di antaranya kami, mengalami kelegaan dan kesembuhan ilahi. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, berkat kesembuhan ilahi turun kepada setiap orang-orang sakit yang baru saja Pastor Andy doakan. Terima dengan iman, seraya mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, bagi yang mau saja, silakan air minumnya yang ada di tempat di kamar atau di mana engkau berada,
Kalau ada yang mau juga ikut diberkati, ya, angkatlah seperti ini. Iya maharabaku marakaya masih karamasyande. Air minum dan minyak di tangan kami. Saya berdoa dalam nama Yesus, diberkati. Terberkatilah Anda yang memegang air minum dan minyak saat ini, karena di tanganmu air ini sudah diberkati, minyak ini sudah diurapi. Airnya minumlah dan sembuhlah, clear dari segala virus bakteri, dan sehatlah bagi mereka yang meminum, karena ini air diberkati dalam nama Yesus. Minyak ini oleskanlah di tubuh orang sakit. Anda akan melihat keajaiban kesembuhan ilahi terjadi. Benjolan lenyap, sakit penyakit oleh karena dosa disembuhkan, dan dosanya diampuni. Jikalau mereka mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan akan bangunkan dia dari keadaan yang sakit dan membuat mereka hidup dalam pertobatan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih sungguh atas pelayanan yang Kau berikan kepada kami, air minum dan minyak ini. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, air minumnya sudah diberkati, ada urapan. Minumlah dan jadi berkat buat kesehatan kita semuanya. Amin. Hidup kita haruslah menjadi berkat. Seperti pujian yang mengantar kita masuk di hari yang baru ini, kiranya hidup kita mau menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah, yang terberkati. Jangan diam saja, silakan di-tag layar, di TikTok, di-share, dibagikan, di-posting ulang. Bantu di-subscribe ya channel Pastor Andi. Amin. Ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, makasih, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Amin. Maka kita menyerahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan kesempatan hidup.
kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, oh, menjadi berkat bagi sesama. Senang aku menjadi berkat bagi sesama. Kalau ini pelayanan jadi berkat bagi Anda, silakan di-share. Saya sebelum close mau sapa-sapa sekaligus ucap terima kasih. Makasih Cece Ciara, makasih Cece Yuli, makasih Cece Susi, Cece Inge, dan terima kasih semuanya pemirsa yang setia. Ya, ada Opung Eping, ada Opung Kardosihite, ada Opung Agung, ada Opung Jessica, Opung Maria, Opung Marta. Banyak sekali opung-opung, tidak semua aku ingat. Opung Inah Panggabean, ya. Halo semuanya yang ada di komentar ini saya baca. Ada salam dari Sirva di mana kata tadi itu, cepat sekali nah di naik komentarnya ini. Rita Tambunang, ada Suryani, ada Maria Kumendong di Facebook, Salomina Kristianto, ya, ada Audrey dari Malaysia. Salam Medan. Saya dapat info-info ini ada mau kegiatan di Medan dan saya dapat info-info meskipun secara pribadi dari saya belum memberikan jawaban, tapi info-info di Medan itu mereka dalam acara yang cukup besar, ya, acara kota, mereka mau supaya bisa menghadirkan atau Pastor Andi bisa memenuhi undangannya atau bisa datang ke Medan. Banyak katanya jiwa-jiwa di Medan yang merindukan untuk menaikkan doa di sana yang dibawakan, dipimpin oleh Pastor Andi. Betulkah itu? Ayo Medan! Bangso Batak, Tano Batak, mana suaranya?
Halo, Ri Alam Munte ya. Suryani Endang Sri Kacar Ibu Papua Sorong hadir nih. Oh iya, hadir nih. Tanggal berapa itu ya? 21. Oh iya, 8 hari lagi tanggal 9 Pastor juga akan pimpin kebaktian ucapan syukur di ulang tahun 19 KKMS ya. KKMS itu apa itu KKMS ya? Kumpulan Kerukunan Minsel Minahasa Selatan ya. On time jam diundang sih jam 5 tapi kayaknya bakal on time di jam 6 deh ya. Karena kalau jam 7 Pastor tidak jadi datang, tidak jadi melayani. Udah jam istirahat saya karena saya tetap bertanggung jawab subuh bangun untuk melayani form doa dan jiwa-jiwa. Jadi kalau yang mau undang saya di Balikpapan atau di luar kota, sebaiknya buatlah acara sore-sore aja atau pagi ya. Kalau malam biasanya saya tidak terlalu prima untuk melayani karena sudah latihan tubuh ini biasa sudah tidur di jam-jam 7 malam. Halo, ada Lince Boru Simamora hadir. Bandung juga menyapa, terima kasih. Siapa itu? Mister nih, apa Vini, Fani, aduh, kalau ini kan transparan dia kalau di TikTok itu. Rita Tambunan, terima kasih, puji Tuhan, ya diberkati keturunan senantiasa kasih karunia Tuhan menyertai. Oke. Sani, terima kasih semuanya. Shalom Pak Pendeta, Saluse, ada Dian di sana. Saluse siapa? Kalau mau disapa di TikTok tulis namanya ya, di komentar tulis namanya. Saya baca terang, kalau langsung baca usernya transparan. Boru Ambarita, Opung Leon. Nah, tuh enak tuh bacanya kan. Nah, Bandung, Opung Siangkupan. Banyak opung ya, Henny Marice, opung Kenas, banyaknya opung. Nova Nenggolan, Shalom, Revina Pastor, ya, Basaria Bako, Francisca, Mince Sebeng, Salomina Le Boro Allo, Ridwan Simanjuntak, halo, diberkati sehat selalu ya. Dari Manokwari juga, halo Pastor. Cepatnya mulutku bicarain lebih cepat ini apa komentarnya naik. Nah, terima kasih semuanya. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus sayang saya, sayang Anda, dan sayang kita semuanya. Makasih Bu Estina, makasih yang masih banyak minta pujian Pastor, sudah nah, besok lagi ya. Terima kasih sama-sama, banyak ucapan terima kasih buat pelayanannya, juga terima kasih buat kehadirannya, buat kesetiaannya. Kita sudah dengar tadi firman Tuhan, pentingnya sate saat teduh untuk makanan rohani kita. Kiranya tetap dapetin setia sama Tuhan, setia sampai akhir. Gagal itu biasa, bangkit lagi. Yang penting jangan kita menyangkal Tuhan Yesus dalam hidup kita. Firman-Nya setia menuntun kita sampai kita menjadi sempurna serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dadah semuanya, bersyukur sekali bisa melayani Bapak Ibu hari ini. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan kisbay. Dah.
Bless you. Kau yang dulu ada sebelum dunia, kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku kau nyata, di gelap kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasihmu. Yesus kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadiratmu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janjimu hidupku teguh, kasihmu takkan berubah. Kasihmu takkan berubah. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janjimu hidupku teguh, kasihmu takkan berubah. Tiada yang sepertimu, kekal kasihmu. Yesus kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadiratmu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih.